Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan mengulas secara singkat sejarah hidup salah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Salah seorang nabi yang namanya dan kisahnya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua di dalam Al-Qur'an. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan seorang hambanya yang saleh di dalam Al-Quran, maka tentu saja di balik kisah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semua yang membacanya bisa mentadabburi, bisa merenungkan dan mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari kisah-kisah orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya tentu saja para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah nabi yang akan kita bahas dan akan kita bincangkan pada kesempatan kali ini adalah kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam adalah salah seorang nabi di antara sekian banyak nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Secara nasab, secara garis keturunan, Nabi Ayyub alaihissalam berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lokasi dan wilayah dakwah beliau di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau adalah sebuah kawasan yang pada hari ini terletak di sekitar wilayah Syam, ya, antara Damaskus dengan Azri'at, yang pada hari ini dikenal sebagai provinsi Hauran atau wilayah Hauran, ya, di kawasan Syam atau di kawasan Suriah. Dengan mempelajari dan mencermati garis nasab dan keturunan beliau, menjadi jelas bagi kita bahwa Nabi Ayyub alaihissalam hidup di masa antara hadirnya Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Sebagian ulama malah berpendapat bahwa Nabi Ayyub alaihissalam hidup sezaman dan semasa dengan Nabi Yakub alaihissalam yang notabene adalah merupakan ayahanda dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ala kulli hal, Nabi Ayyub sebagaimana juga para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang sejarah, dakwah Nabi Ayyub adalah dakwah kepada tauhid, dakwah kepada usaha-usaha untuk melakukan islah, melakukan perbaikan antara sesama manusia, perbaikan hubungan, perbaikan interaksi, perbaikan muamalah di antara sesama manusia. Dan di dalam sejarah, Nabi Ayyub alaihissalam dicatat sebagai seorang nabi yang memiliki kekayaan yang cukup berlimpah. Beliau mempunyai kambing, peliharaan yang cukup banyak. Beliau memiliki kawasan pertanian yang cukup luas. Beliau memiliki banyak khadim atau banyak pembantu dan budak-budak yang bekerja untuk
menjaga dan mengurusi seluruh harta kekayaan Nabi Ayyub alaihissalam. Namun satu hal yang patut kita teladani dari seorang Nabi Ayyub alaihissalam, bahwa kekayaan beliau yang berlimpah itu tidak membuat beliau lalai dan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau disebutkan oleh sebagian ulama justru menghabiskan banyak waktunya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa ayat 163 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi sesudahnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan kami juga telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub, dan kepada al-asbat, kepada keturunan-keturunan Yaqub. Wa Isa, dan juga kepada Isa. Wa Ayyub, dan kepada Ayyub. Wa Yunus, dan kepada Yunus. Wa Haruna wa Sulaiman, dan kepada Harun dan Sulaiman. Wa ataina Dawuda zabura, dan kami telah memberikan kepada Dawud kitab yang bernama Zabur. Nah, ayat ini menjadi salah satu dalil di dalam Al-Quran yang menegaskan kepada kita posisi dan kedudukan seorang Ayyub alaihissalam sebagai salah satu di antara sekian banyak nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang istimewa karena namanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena itu disimpulkan bahwa Ayyub, kata sebagian ulama, Ayyubu nabiyun min anbiya'illahi muhan ilaih, bahwa Nabi Ayyub itu adalah satu di antara sekian banyak nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-An'am ayat 84 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub." Dan kami telah mengaruniakan kepada Ibrahim. Siapa yang Allah karuniakan kepada Ibrahim? Yaitu Ishaq dan Yaqub. Kullan hadaina. Masing-masing mereka kami telah berikan hidayah. Kullan hadaina. Masing-masing dari mereka telah kami karuniakan, kami berikan hidayah dan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl. Dan Nuh juga telah kami berikan hidayah dan petunjuk sebelumnya, yaitu sebelum Ibrahim. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya, keturunan Ibrahim juga telah kami berikan hidayah kepada Dawud, wa Sulaiman dan Sulaiman, wa Ayyub dan Ayyub, wa Yusuf dan Yusuf, wa Musa dan Musa, wa Harun dan Harun, wa kadzalika najzi al-muhsinin. Dan begitulah, kata Allah, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kedua ayat ini kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa Nabi Ayyub alaihissalam telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam deretan para nabi yang diutus oleh Allah. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ayyub tanpa memberikan perincian secara detail tentang wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberikan perincian tentang kaum di mana Nabi Ayyub diutus atau hidup bersama dengan mereka. Hal ini tentu berbeda misalnya dengan penyebutan Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran yang kisahnya secara detail Allah sebutkan
bagaimana beliau lahir, di mana beliau lahir, kemudian di mana beliau besar, lalu bagaimana beliau menghadapi kaumnya, bagaimana proses perpindahan beliau dari Mesir, kemudian ke negeri Madian, lalu kembali lagi ke Mesir. Nabi Ayub tidak disebutkan oleh Allah seterperinci Allah menyebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang pasti di dalam kedua ayat tadi kita menemukan bahwa Allah SWT memasukkan Nabi Ayub termasuk dalam barisan dan deretan para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebutan kisah Nabi Ayub di dalam Al-Quran secara spesifik Allah sebutkan dalam konteks menyebutkan kesabaran beliau alaihissalam dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada beliau, ujian yang Allah takdirkan kepada beliau. Tentu seluruh nabi dan rasul adalah manusia-manusia dan hamba-hamba Allah yang dikaruniai kesabaran luar biasa. Tetapi tentu Nabi Ayub alaihissalam menjadi istimewa karena bagian kehidupan Nabi Ayub yang secara khusus disebutkan di dalam Al-Quran adalah bagian dan episode di mana beliau membuktikan kesabarannya terhadap ketentuan, ketetapan, dan takdir yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga tidak salah jika kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa sisi kesabaran dalam menghadapi ujian inilah yang menjadi hal yang paling menonjol dan istimewa dalam kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad dur. Dan ingatlah tentang Ayub ketika dia menyeru, memohon kepada Tuhannya, menyampaikan kepada Tuhannya, anni massaniyad dur, bahwasanya aku ya Allah telah ditimpa oleh satu mudarat, aku telah ditimpa oleh satu ujian yang berat, wa anta arhamur rahimin, dan engkau sajalah zat yang paling mengasihi di antara semua yang memiliki kasih sayang. Ungkapan ini dijelaskan oleh para ulama. Munajat Nabi Ayub ini sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, itu diucapkan oleh beliau setelah beliau menjalani atau melewati kurun waktu 13 tahun lamanya bersabar menerima dan menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perjalanan 13 tahun menghadapi ujian itu, barulah kemudian Nabi Ayub alaihissalam mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa beliau ditimpa satu penyakit yang begitu berat, yang tidak mungkin bisa dipikul oleh manusia manapun. Maka ketika ujian itu terasa semakin berat dalam kehidupan Nabi Yakub, beliau tidak memiliki pilihan lain, pilihan apapun, kecuali bersandar dan mengadukan ujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan seperti yang tadi kita katakan, bahwa level dan tingkat kesabaran seorang Nabi Ayub ya begitu luar biasa, ya begitu mengagumkan, sehingga beliau bisa bertahan selama kurang lebih 13 tahun lamanya untuk tidak mengadukan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau yakin apa yang beliau alami selama 13 tahun itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi seorang nabi tetaplah seorang manusia yang tentu memiliki batas-batas kemanusiaannya pada titik-titik tertentu. Dan setelah 13 tahun itulah baru kemudian beliau mengadukan ujian itu kepada Sang Khalik, kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah puncak tauhid yang sesungguhnya ketika seorang hamba menyatakan kelemahannya, ketidakberdayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi yang terbaik kepada sang hamba dengan izinnya subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita belajar, sahabat-sahabat sekalian, kita belajar bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita pada situasi dan kondisi di mana kita merasa tidak lagi berdaya, maka sesungguhnya itulah bukti cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan kita dalam satu kondisi di mana kita tidak lagi punya pilihan selain kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub sendiri, sebagaimana yang kita ketahui ya dalam kisahnya, beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengalami satu penyakit kulit yang luar biasa, yang kemudian menyebabkan beliau harus mengisolasi diri beliau, sehingga tidak ada seorang manusia pun yang mau membersamai beliau kecuali istrinya yang tercinta, yang berkhidmat kepada beliau, melayani beliau, menyiapkan makanan untuk beliau. Dan dalam kisah yang disebutkan oleh para ulama, istri dari Nabi Yakub ini ya karena mereka hidup dalam kondisi yang sangat sempit ketika itu, di mana semua karunia kekayaan yang Allah berikan kepada Nabi Yakub itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak keturunan Nabi Yakub juga diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan Nabi Yakub tidak hanya ditimpa oleh penyakit yang sangat berat, tetapi juga ditimpa oleh kemiskinan hidup yang begitu berat, yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Nabi Ayub sendiri maupun oleh orang-orang yang selama ini berinteraksi dengan Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi istri beliau yang setia mendampingi beliau, berkhidmat kepada beliau, ya, disebutkan dalam kondisi yang sangat sempit itu, istri Nabi Yakub terpaksa bekerja sebagai seorang khadimah, ya, sebagai seorang pembantu, ya, di rumah-rumah orang-orang yang ada pada waktu itu, agar kemudian bisa mendapatkan makanan yang kemudian dia bawa kepada sang suami, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi lama-kelamaan orang-orang yang selama ini ditempati bekerja dan berkhidmat oleh istri Nabi Yakub merasa khawatir jangan sampai penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam itu kemudian menular dan menimpa mereka melalui istri beliau yang selalu bolak-balik menemui dan berkhidmat kepada beliau. Karena itu orang-orang pun pada waktu itu melarang istri dari Nabi Yakub untuk kemudian bekerja di rumah-rumah mereka, sehingga kemudian semakin sempitlah kehidupan mereka karena tidak ada lagi sumber penghasilan.
untuk bisa membeli makanan, untuk bisa menghidupi keseharian mereka berdua. Pada situasi itulah kemudian istri Nabi Yakub terpaksa menggunting, memotong jalinan rambutnya untuk kemudian dia jual agar bisa mendapatkan uang untuk bisa membeli makanan yang layak untuk dihidangkan kepada sang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Tetapi Nabi Ayub sendiri ketika sang istri pulang membawa makanan yang dia beli setelah menjual potongan jalinan rambutnya, Nabi Ayub sendiri menolak untuk memakan makanan itu sampai sang istri bersedia untuk menjelaskan dari mana ia bisa mendapatkan makanan itu. Dari mana sumbernya dia bisa mendapatkan uang untuk kemudian bisa membeli makanan itu. Maka dalam situasi yang tersudut itu, istri Nabi Ayub alaihissalam pun terpaksa menyingkap rambutnya, lalu kemudian dia menunjuk ke arah tempat jalinan rambutnya, pada bagian rambutnya, dan ketika melihat itu Nabi Ayub alaihissalam pun merasa ujiannya telah berada pada puncak kepahitannya. Selama ini beliau masih bisa memikul beratnya ujian itu. Tetapi ketika sang istri telah sampai pada level terpaksa menjual jalinan rambutnya agar bisa membeli makanan untuk mereka, pada saat itulah ujian itu bagi Nabi Ayub alaihissalam terasa berada pada puncak kepahitannya. Dan disitulah Nabi Ayub alaihissalam mengungkapkan pernyataannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi kita sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83, Anni massaniyad-dur. Ya Allah, sungguh aku kini saat ini telah ditimpa oleh satu musibah, oleh satu kepahitan yang begitu berat. Wa anta arhamur rahimin. Sementara hanya Engkau sajalah ya Allah satu-satunya zat yang paling mengasihi, yang paling menyayangi, yang paling merahmati di antara semua yang memiliki kasih sayang. Jadi pada titik itulah Nabi Ayub alaihissalam sekali lagi merasakan puncak kepahitan hidupnya. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fastajabna lahu. Maka kami kabulkan doa Nabi Yakub itu. Fakashafna ma bihi min dur. Maka kami pun singkapkan segala bentuk musibah, segala bentuk ujian, segala bentuk kepahitan yang selama ini menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Maka hidup ini ibarat ujian. Hidup ini ibarat ujian di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kita. Allah menimpakan kepada kita satu takdir yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali beban itu berada dalam jangkauan kesanggupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian seperti itu kepada Nabi Ayub alaihissalam karena Allah Maha mengetahui bahwa Nabi Ayub mampu menanggungnya. Dan ujian seperti itu mungkin tidak akan pernah ditimpakan kepada kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha mengetahui seberapa besar kemampuan kita untuk memikul ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimpakan ujian itu kepada kita hamba-hambanya tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat apakah kita akan kembali bersandar kepada Allah
menyatakan ketidakmampuan kita, menyatakan kelemahan kita, dan memelas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikeluarkan dari ujian itu. Maka setelah Nabi Ayyub alaihissalam memanjatkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengabulkan doanya. Allah menyingkap semua ujian yang selama ini menyelimuti kehidupan Nabi Yakub. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada ujian yang selama ini dia timpakan kepada Nabi Yakub, dan dihadapi dengan penuh kesabaran oleh Nabi Yakub alaihissalam. Allah mengganti semua itu dengan mengembalikan kekayaan dan keluarga yang selama ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nabi Yakub. Maka Allah katakan dalam surah Al-Anbiya ayat 84, wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Dan kami karuniakan kepada Nabi Ayyub alaihissalam keluarganya, ya, termasuk anak-anaknya yang selama ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wa mislahum ma'ahum, dan jumlahnya digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatan min indina, sebagai bentuk rahmat kami, sebagai bentuk kasih sayang dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai sebuah peringatan, pelajaran kepada para hamba agar mereka tahu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi janjinya kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membalas dan memenuhi janji itu dengan cara yang berada di luar ekspektasi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membalas kita, membalas kebaikan kita dengan karunia yang jauh di luar dugaan kita. Maka itulah yang terjadi pada Nabi Ayyub alaihissalam. Kesabaran beliau, keberhasilan beliau melewati ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan kedudukan beliau semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu poin penting yang ditunjukkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam selama melewati ujian yang berlangsung selama kurang lebih 13 tahun lamanya itu adalah bahwa beliau tidak pernah menunjukkan penyesalan dan kekesalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kenapa harus saya yang menerima ujian ini? Justru selama masa ujian itu Nabi Ayyub alaihissalam menunjukkan bahwa ujian yang menimpanya ini tidak lain adalah karena kesalahan, karena kelalaian, karena dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya karena beliau menghadapi ujian itu dengan kesadaran bahwa semua ini adalah karena dosa dan kesalahannya kepada Allah, maka ujian itu justru menambah ibadah beliau. Ujian itu justru menambah kualitas dan kuantitas ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memperbaiki ibadahnya, beliau memperbanyak zikirnya. Kenapa? Karena beliau meyakini ujian itu datang lantaran kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkanlah ini dengan kita. Kebanyakan kita ketika mendapatkan ujian dan musibah yang juga mungkin kadar ujian itu begitu kecil, kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita tidak layak mendapatkan ujian itu. Seakan-akan kita tidak layak untuk mendapatkan musibah itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surah Shad ayat 41 tentang Nabi Ayyub, "Wadhkur 'abdana Ayyub," dan ingatlah tentang hamba kami yang bernama Ayyub. "Idz nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa 'adzab." Ketika dia bermunajat kepada Tuhannya, menyampaikan bahwa saya telah digoda oleh syaitan. Ya, saya telah digoda oleh syaitan. Ya, sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa
Saya ulangi bahwa sebagian ulama tafsir menjelaskan tentang ayat ini, menafsirkan ayat ini bahwa konon iblis alaihi la'natullah pernah mencuri dengar dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Lalu iblis mendengarkan bagaimana para malaikat-malaikat itu memuji Nabi Ayyub alaihi salam. Para malaikat-malaikat itu memuji ibadah Nabi Ayyub, memuji betapa banyaknya ungkapan tasbih dan zikir yang diucapkan oleh Nabi Ayyub. Pujian-pujian para malaikat itu kemudian membuat iblis merasa iri dan dengki kepada Nabi Ayyub. Pujian itu membuat dia panas, membuat dia begitu benci kepada Nabi Ayyub lantaran Nabi Ayyub mendapatkan pujian-pujian yang luar biasa dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam penjelasan ini disebutkan bahwa iblis kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk menguji Nabi Ayyub alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada iblis untuk melakukan itu, maka terjadilah apa yang terjadilah apa yang Allah takdirkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang hambanya Ayyub bahwa dia akan lolos dan lulus dari ujian itu, dan bahwa iblis akan gagal menjatuhkan Nabi Ayyub alaihissalam. Apa hikmahnya? Hikmahnya di balik itu adalah agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita, kepada orang-orang beriman, tentang satu teladan, satu model hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa bertahan melewati ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala lantaran kekuatan iman yang mereka miliki, lantaran besarnya dan bulatnya keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujian apapun yang datang dalam kehidupan mereka membuat mereka bisa bertahan karena yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah iblis kemudian mencoba berbagai macam cara untuk menyakiti Nabi Ayyub alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada iblis untuk merampas seluruh harta Nabi Ayyub alaihissalam. Tetapi Nabi Ayyub menghadapi itu semua, menghadapi kehilangan semua harta itu dengan kesabaran dan memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya satu persatu mengalami kematian, tetapi lagi-lagi Nabi Ayyub alaihissalam menghadapinya dengan penuh kesabaran. Setelah semuanya habis, maka yang tersisa adalah diri Nabi Ayyub sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menguji beliau dengan penyakit fisik. Seperti yang kita ketahui bersama, beliau ditimpa penyakit kulit yang sangat parah, yang sangat berat, sehingga mengeluarkan bau yang sangat busuk yang menyebabkan kaumnya sendiri mengusir Nabi Ayyub karena khawatir penyakit itu bisa menular kepada mereka. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bersabar bertahan mendampingi Nabi Ayyub selain istri beliau yang telah kita sebutkan kisahnya di awal kajian ini. Maka sang istri pun mendampingi Nabi Ayyub alaihissalam, berkhidmat kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Konon ada 3 orang yang beriman kepada Nabi Ayyub alaihissalam, tetapi ketika mereka melihat dan menyaksikan kondisi Nabi Ayyub yang begitu parah, ketiga orang ini justru dihinggapi keraguan.
benarkah Ayub ini adalah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Ya, sehingga ada yang mengatakan seandainya orang ini, maksudnya Nabi Ayub alaihissalam, memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia ditimpa oleh musibah yang semacam ini. Nah, di sini kita juga belajar, sahabat-sahabat sekalian, bahwa ukuran kebenaran itu tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran keduniaan. Kita tidak bisa mengukur seberapa benar seorang manusia hanya dengan melihat kehidupannya yang mapan, kehidupannya yang makmur, kehidupannya yang menyenangkan, lalu menganggap bahwa orang-orang yang hidupnya susah, hidupnya berat, itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam. Karena itu, sekali lagi, ukuran kebenaran tidak diukur pada seberapa makmur, seberapa kaya, seberapa luas keberlimpahan harta seorang manusia. Nah, itulah yang terjadi pada ketiga orang yang pada mulanya beriman kepada dakwah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, mereka mulai ragu, ya, tetapi Nabi Ayub menghadapi keraguan mereka itu dengan kesabaran dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa beliau. Nah, itulah singkat cerita, kemudian beliau terus memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungannya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masa ujian Nabi Ayub itu dengan akhir yang bahagia. Allah mengabulkan doa beliau sehingga dikatakan dalam surah Sad, urkud birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Urkud birijlika, pukulkanlah, hentakkanlah kakimu ke tanah, ke bumi. Lalu kemudian setelah itu memancarlah sebuah mata air yang hangat. Hadza mughtasalun baridun. Ini adalah pemandian yang menyejukkan. Maka Nabi Ayub pun membersihkan tubuhnya dengan air yang memancar itu, sehingga seluruh luka, seluruh penyakit yang ada pada kulit beliau kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah mata air yang hangat itu memancar pula mata air yang lain yang disebutkan di dalam ayat tadi, hadza mughtasalun baridun. Ini adalah mata air yang dingin, yang menyejukkan, yang diminum oleh Nabi Ayub alaihissalam untuk bisa menyembuhkan bagian dalam atau penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh Nabi Ayub alaihissalam, sehingga penyakit lahiriahnya sembuh dan penyakit yang ada di bagian interna tubuh beliau juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan air tersebut, sehingga kemudian sembuhlah, hilanglah, terangkatlah seluruh penyakit yang ada dalam diri Nabi Yakub alaihissalam. Dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengaruniakan kepada beliau karunia yang lain, wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab, seperti yang kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada beliau keluarga beliau. Maksudnya Allah mengembalikan anak-anak Nabi Ayub alaihissalam yang sebelumnya telah meninggal dunia, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud yang jauh lebih menarik, dalam wujud yang jauh lebih indah daripada sebelumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Allah akan menambah jumlah keturunan Nabi Ayub alaihi
alaihissalam. Ya. Bahkan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menambah kekayaan Nabi Ayyub alaihissalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bainama Ayyubu yaghtasilu uryanan kharra alaihi rijlu juradin min dhahab." Ketika Nabi Ayyub alaihissalam sedang mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba berjatuhanlah di hadapannya emas, ya, emas kecil yang bentuknya seperti kaki belalang, ya, kaki belalang. Lalu kemudian Nabi Ayyub alaihissalam pun mengumpulkan emas itu dalam pakaiannya, lalu dia menyeru kepada Allah, lalu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ayyub, alam akun agnaituka amma tara?" Bukankah aku telah membuatmu kaya, membuatmu tidak lagi butuh dengan apa yang baru saja kau lihat ini, ya, emas yang berjatuhan ini. Maka Nabi Ayyub menjawab, "Bala ya Rabbi, tentu saja wahai Tuhanku, walakin la ghina li an barakatik." Tetapi aku tidak mungkin berlepas diri, aku tidak akan mungkin pernah merasa cukup dari berkahmu, dari keberkahanmu ya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Nabi Ayyub alaihissalam mengumpulkan emas yang berjatuhan dari langit, emas-emas kecil yang berjatuhan dari langit itu, beliau mengumpulkannya bukan karena beliau serakah, beliau begitu haus dengan emas, tidak. Beliau mengumpulkannya karena beliau tahu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka bagi beliau sebenarnya tidak penting apakah itu emas ataupun bukan. Tetapi karena itu diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau ingin mendapatkan berkahnya. Berkah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Ya, itu penjelasan sebagian ulama tentang kisah ini. Nah, singkat cerita, ya, sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga mengembalikan keremajaan istri dari Nabi Ayyub alaihissalam yang telah berkhidmat kepada beliau, sehingga konon istri beliau berhasil melahirkan 26 orang putra, ya, yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai keturunan-keturunan yang jauh lebih baik daripada yang pernah Allah karuniakan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayyub alaihissalam kemudian meninggal dunia pada usia sekitar 93 tahun, ya, setelah beliau melewati ujian demi ujian, lalu kemudian menikmati balasan Allah Subhanahu wa taala atas ujian tersebut. Dan seperti yang telah kita sampaikan tadi, bahwa Nabi Ayyub alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua untuk terus-menerus berusaha dan belajar meningkatkan kualitas keyakinan kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala selama seorang hamba membulatkan kepasrahannya, membulatkan penyerahan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Ayyub alaihissalam kita juga belajar bagaimana dalam tanda petik menikmati ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita. Menikmati ujian demi ujian itu sebagai sebuah proses yang harus kita lewati untuk kemudian menjadi hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tidak akan mungkin seorang hamba menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum dia memantaskan diri dengan menyabarkan dirinya melewati dan menghadapi apa saja ujian yang Allah berikan dalam kehidupannya. Semoga kita semua termasuk dalam barisan hamba-hamba Allah yang bisa bersabar dan menikmati ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah karuniakan kita keikhlasan untuk itu, lalu kemudian Allah karuniakan kita kemuliaan di sisinya, sebagaimana yang telah Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang soleh sebelum kita. Demikian pelajaran singkat kita dari kisah kehidupan seorang Nabi Ayyub alaihissalam. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali insyaallah dalam kajian kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.